warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delma Ferganita dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 5. Di video kali ini saya akan membahas tentang tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Tujuan atau manfaat dari video yang saya buat kali ini adalah supaya kita lebih mengetahui lagi tentang ciri morfologi, perkembangbiakan, klasifikasi, bagian-bagian, metagenesis, dan masih banyak lagi tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, gimana sih videonya? Yuk, simak. Yang pertama yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, ini tumbuhan lumut yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Bernama Bryum sp dari divisi Musci atau lumut daun. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut: 1. Bersifat makroskopis. 2. Belum mempunyai batang, akar, dan daun. 3. Mengalami metagenesis. 4. Reproduksi seksual dengan penyatuan gamet. 5. Reproduksi aseksual dengan pembentukan spora. Dan 6. Habitatnya di tempat yang lembab. Selanjutnya yaitu ada struktur tubuh dari tumbuhan lumut. 1. Bersifat multiseluler. 2. Memiliki dinding sel dari selulosa. 3. Batang tidak memiliki pembuluh akut. 4. Akarnya masih berupa rizoid atau tidak sempurna. Klasifikasi tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3. 1. Musci atau lumut daun, batang dan daun semu yang berdiri tegak. 2. Hepaticae atau lumut heti, tubuh berupa lembaran atau talus. 3. Artocerotae atau lumut tanduk, memiliki saprofit berupa kapsul yang memanjang. Kemudian bagian dari tumbuhan lumut yaitu ada saprofit yang menghasilkan spora, gametofit menghasilkan gamet, sporangium, seta, stolon, dan rizoid. Cara perkembangbiakan secara seksual. Reproduksi seksual atau generatif tumbuhan lumut dimulai ketika spora berkecambah menghasilkan protonema. Protonema kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Dari ujung batang berkembang organ reproduksi betina atau arkegonium dan organ reproduksi jantan atau antheridium. Arkegonium menghasilkan sel telur atau ovum, sedangkan antheridium menghasilkan sperma yang berflagella 2. Sperma kemudian berenang untuk membuahi sel telur. Pembuahan akan dapat berlangsung dengan baik apabila lingkungannya basah dan berair. Hasil pembuahan tersebut membentuk zigot. Zigot selanjutnya tumbuh menjadi sporofit yang bersifat haploid. Pada saat sporofit masak akan membentuk tangkai panjang atau seta. Ujung seta berupa kapsul yang disebut dengan sporogonium. Di dalam sporogonium terdapat spora. Ketika spora telah masak, kapsul pelindungnya akan pecah sehingga spora dapat dibebaskan. Spora yang dibebaskan tersebut akan berkecambah dan memulai siklus hidup lumut kembali. Cara perkembangbiakan secara aksesual tumbuhan lumut melalui kuncup atau gemai dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Dan berikut adalah metagenesis dari tumbuhan lumut. Yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dikarenakan di rumah saya tidak terdapat jenis tumbuhan paku-pakuan, maka saya mengambilnya dari cuplikan video yang ada di YouTube. Tumbuhan paku-pakuan ini termasuk ke dalam divisi Pterophyta atau paku sejati karena kormusnya sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun dengan fungsi yang sesuai dengan strukturnya. Ciri-ciri dari tumbuhan paku: yang pertama, telah memiliki kormus, yaitu mempunyai akar, batang, dan daun sejati. 2. Bentuknya bervariasi, ada yang berbentuk perdu atau pohon dan ada yang berbentuk lembaran. 3. Berklorofil dan berspora. 4.
4. Bersifat autotrof. 5. Memiliki xilem dan floem. 6. Mengalami metagenesis. Dan 7. Hidup secara higrofit atau hidrofit atau epifit. Struktur tubuh dari tumbuhan paku ini: 1. Akarnya berupa akar serabut. 2. Batang paku kebanyakan berupa rizom. 3. Macam-macam daun pada tumbuhan paku dibagi atas 2. Yang pertama berdasarkan ukuran, yaitu mikrofil berukuran kecil dan makrofil yang berukuran besar. 2. Berdasarkan ada tidaknya sporangium. Ada tropofil untuk berfotosintesis, sporofil penghasil spora. Bagian-bagian dari tumbuhan paku terdiri dari 1. Daun, 2. Stolon, 3. Akar, dan ada antheridium serta archegonium. Klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu 1. Psilophyta atau paku purba. Paku ini tidak berdaun atau ada yang berdaun kecil, ada yang tidak berakar sejati dan bersifat homospora. 2. Sphenophyta atau Equisetophyta atau paku ekor kuda. Biasanya berdaun kecil, memiliki batang bercabang, berakar sejati dan termasuk paku peralihan. 3. Lysophyta atau Lysopodophyta atau paku kawat. Umumnya bersifat homospora atau heterospora, berdaun kecil, tersusun spiral, sporangium terletak pada ketiak daun. Yang keempat ada Pterophyta atau paku sejati. Disebut sebagai paku sejati karena kormusnya sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun dengan fungsi yang sesuai dengan strukturnya masing-masing. Reproduksi secara seksual tumbuhan paku melalui fertilisasi gamet jantan dan gamet betina. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan melalui tahap sporofit dan tahap gametofit. Tahap sporofit terjadi saat zigot tumbuhan paku mulai berkecambah, kemudian tumbuh menjadi paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan spora. Tahapan sporofit dimulai ketika zigot tumbuh hingga menjadi tumbuhan paku yang menghasilkan spora. Spora pada tumbuhan paku dapat diamati dengan jelas. Tahap gametofit dimulai ketika spora berkecambah menjadi protalium. Protalium membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel sperma dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Reproduksi secara aseksual tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Dan ini adalah metagenesis tumbuhan paku. Yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Berikut ini adalah contoh tumbuhan berbiji di rumah saya. Yang pertama ada tumbuhan mangga, yang kedua ada tumbuhan jambu, dan yang ketiga ada tumbuhan belimbing. Yang ketiganya termasuk ke dalam kelompok utama Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dan kelas dikotil. Ciri umum dan struktur tubuh tumbuhan berbiji. 1. Dapat dibedakan akar, batang, dan daun. 2. Bersifat multiseluler dengan ukuran tubuh yang besar. 3. Memiliki jaringan xilem dan floem. 4. Umumnya organisme fotoautotrof. 5. Bersifat makroskopis. 6. Perawakan berupa semak, perdu, dan herba. 7. Sebagian besar hidupnya di darat. 8. Berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Klasifikasi tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2 kelompok utama berdasarkan letak bakal bijinya.
yaitu ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, terbagi lagi menjadi 4 divisi, yaitu Cisadophyta, 2 Ginkgophyta, 3 Coniferophyta, dan 4 Gnetophyta. Yang kedua ada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu 1 monokotil dan 2 dikotil. Bagian-bagian tumbuhan berbiji terdiri dari bunga, daun, buah, batang, dan akar yang sudah merupakan bagian sempurna. Reproduksi secara seksual tumbuhan berbiji dilakukan dengan pembentukan biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, kemudian penyerbukan atau polinasi, lalu terjadi peleburan gamet jantan dan betina atau fertilisasi yang akan menghasilkan embrio. Dan untuk perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan organ-organ vegetatif seperti tunas, rizoa, atau stolon.